Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, Slur. Guys, sudah lama ini tidak membahas sejarah via YouTube. Kali ini saya kok kepikiran untuk membahas sesuatu yang ini agak-agak kontroversial ya. Karena sudah sangat sering kalau kita membahas jejak Islam di Nusantara, jejak khilafah di Nusantara. Tapi kali ini saya mencoba mengajak untuk membahas jejak kenabian di Nusantara. Tenang tadi, memang di Nusantara ini ada nggak sih jejak para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Wah, ini pembahasannya seperti apa? Sebelumnya seperti biasa bumper dulu, tarik sis semongko. Oke, bumpernya sudah. Pembahasan ini, jadi jejak kenabian di Nusantara ini tiba-tiba muncul di kepala saya itu gara-gara nonton dokuseriesnya Netflix yang berjudul Ancient Apocalypse. Ini satu seri dokumenter yang di episode pertamanya saja sudah sangat wow gitu ya. Karena di episode pertama langsung membahas terkait dengan salah satu salah satu bisa dikatakan situs purbakala paling kontroversial di Indonesia, yaitu Gunung Padang di Cianjur ya. Dan pada akhirnya itu membuat karena rasa penasaran yang tinggi sejak dulu, akhirnya saya dan beberapa teman itu menyempatkan untuk berkunjung ke situs Gunung Padang. Dan memang ini situs yang luar biasa. Kalau di dalam dokuseriesnya Netflix itu Ancient Apocalypse episode pertama itu dikatakan bahwa diperkirakan Gunung Padang itu dibangun kurang lebih 24.000 sebelum Masehi. Mulai dibangun 24.000 sebelum Masehi dan terus menerus hingga kurang lebih 14.000 sebelum Masehi sudah rampung. Pertanyaannya adalah peradaban apa yang membangun sebuah ini situs megalitik yang sangat besar ya. Ketika berkunjung ke sana memang ini kalau andaikan benar-benar dirapikan itu, maka kita akan melihat bahwa Gunung Padang itu berbentuk sebuah piramida. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat menarik dan akhirnya kajiannya melompat ke bahwa di masa pembangunan Gunung Padang itu kondisi kepulauan Nusantara itu tidak seperti hari ini, tapi Kepulauan Nusantara itu masih berupa daratan luas yang bernama dan dikenal oleh para ahli sejarah dan arkeolog itu dengan nama Sundaland. Sundaland itu unik gitu ya. Saya baca National Geographic, Sundaland itu dia sebuah dataran hamparan luas ya, yang hari ini menjadi Selat Malaka dan Laut Jawa itu hamparan luas, dan di situ ada sungai-sungai besar. Ada satu sungai yang pernah menjadi fokus penelitian LIPI beberapa tahun yang lalu dan dimuat di National Geographic. Sungai ini disebut sungai Sungai Sunda bagian timur. Nah, Sungai Sunda bagian timur ini cukup besar karena itu merupakan salah satu beberapa sungai hari ini, sungai modern yang bergabung di
percabangan sungai itu adalah Sungai Barito dan Bengawan Solo. Ya, ini menandakan bahwa sungai yang ada di tengah Laut Jawa itu dan bermuara di sekitar Selat Makassar hari ini itu cukup besar. Dan Sundaland ini keunikan yang kedua selain tadi ya hamparan luas, keunikan yang kedua adalah Sundaland ini sebuah daratan yang beriklim subtropis. Loh, apa istimewanya dengan iklim itu? Ini cukup istimewa karena di masa itu bumi itu sedang dalam kondisi bisa dikatakan ini adalah Ice Age, ya, abad es. Karena Eropa yang kita kenal sekarang itu masih merupakan bagian dari kutub utara bumi dan itu merupakan satu wilayah yang sangat tidak ramah dihuni oleh manusia. Nah, inilah yang menjadi hal yang menarik, hubungan antara Gunung Padang, Sundaland, kemudian zaman es itu akan merombak satu sejarah dunia. Bisa dikatakan bahwa di masa itu mungkin di Eropa, di Amerika Utara sekarang itu dihuni oleh suku-suku orang-orang nomaden, suku-suku nomad ya, mungkin dihuni oleh bangsa Homo Neanderthal Homo Neanderthal yang mereka itu berburu badak wol, berburu mamut wol ya, masih berantem dengan harimau gigi pedang ya, saber-tooth ya. Nah, tapi di sisi lain, ada di sisi lain bumi itu ada satu peradaban besar dan inilah yang tidak pernah diungkap. Ya, orang kan selalu menggambarkan Ice Age itu ya dihuni oleh orang-orang suku-suku nomaden, pemburu, peramu. Tapi dengan lokasi di Eropa sekarang yang ganas alamnya, tapi tidak pernah menunjukkan di zaman itu ada nggak sih kondisi yang berbeda, dan itu ada di Sundaland dan kawasan Katulistiwa sekarang. Daratan yang berada di area Katulistiwa itu adalah daerah yang nyaman dan diperkirakan disitulah dulu ada peradaban besar yang hilang, yang salah satu peninggalannya diperkirakan adalah Gunung Padang. Loh, terus apa hubungannya dengan kenabian? Nah, ini kita mulai masuk itu. Nah, seringkali ini yang menarik ya. Seringkali kita itu kan menganggap sudah saatnya kita melakukan islamisasi ilmu, tapi terkadang kita ini masih sangat sekuler dalam pembahasan ilmu pengetahuan ya, termasuk dalam hal sejarah. Contoh yang paling relate itu kan seperti ini. Kita itu sering membahas timeline atau garis waktu di zaman kenabian itu, tapi berbeda dengan atau tidak disambungkan dengan timeline atau garis waktu yang sudah dibuat oleh para arkeolog atau sejarawan. Nah, karena kita itu akhirnya bertanya-tanya, kira-kira Nabi Adam itu turun di zaman apa di bumi itu? Karena Nabi Adam apakah di zaman Triasik, Jurasik, atau di zaman apa? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, karena dengan turunnya Nabi Adam itu di bumi, maka kita tahu bahwa satu, Nabi Adam itu kan sebelum tinggal di bumi, Nabi Adam itu tinggal di surga. Yang kita tahu surga itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai sebuah tempat yang memiliki ya cuacanya itu kurang lebih sangat tropikal ya. Hanya 2 musim ya, tidak ada musim salju di surga itu ya, sangat nyaman didiami dengan banyak pepohonan, banyak sungai, itu kan digambarkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi Adam ini memang diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi. Ya, maka jelas kemudian tempat yang menjadi tempat tinggalnya Nabi Adam itu sebisa mungkin mirip dengan kondisi di surga. Kondisi di surga. Nah, cuma memang kalau kita dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam itu tidak tahan dengan cobaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian diturunkan lebih cepat. Ya, bisa katakan seperti diturunkan lebih cepat ke bumi sebagai bentuk punishment dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini satu, bahwa kondisi tempat turunnya Nabi Adam itu harus
sesuai dengan kondisi habitat beliau, kalau kita katakan ya habitat ya, tempat tinggal beliau di surga dulu. Itu satu hal. Yang kedua adalah Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sangat bisa dikatakan cerdas. Cerdas ya. Inilah yang kemudian menjadi hal yang menarik ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kecerdasan Nabi Adam itu di hadapan para malaikat. Para malaikat itu diuji dengan beberapa pertanyaan, malaikat tidak bisa menjawab. Ya, hanya menjawab sebagaimana digambarkan di surat Al-Baqarah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana itu ya. Dan seterusnya. Adapun Nabi Adam itu mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan benda-benda atau halal sekitar ciptaan Allah. Itu Nabi Adam itu bisa. Artinya apa? Nabi Adam ini prototipnya makhluk cerdas gitu. Nah, maka kemudian ketika dia diturunkan di bumi, anak turunnya itu pasti yang berdekatan dengan beliau ya, yang masih masanya itu masih tidak jauh dari Nabi Adam. Tentu ini adalah prototip manusia cerdas gitu. Maka kemudian kita ini jadi berpikir, kenapa kemudian manusia purba itu digambarkan purba gitu loh, primitif nih, digambarkan mereka baru menemukan api, mereka di tahun sekian baru bisa bercocok tanam, bisa menjinakkan binatang, padahal mereka ini kan keturunan Nabi Adam gitu loh. Ya, kalau kita katakan kalau bisa dikatakan manusia ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, kenapa kok kecerdasannya itu kok hilang gitu? Nah, inilah yang kemudian menarik ya, ketika nanti agak nyambung. Kalau kemudian di 24.000 sebelum Masehi kemudian ada sebuah manusia yang mampu membangun sebuah bangunan yang sangat presisi. Ya, kalau mungkin kita berkunjung ke Gunung Padang itu memang sangat presisi. Jadi basal gitu, batu basal, kolom basal itu dipotong dengan ukuran yang sangat presisi, ya, ukuran tertentu, kemudian ditata ya hingga membentuk lereng berteras itu sampai sedemikian rupa, dan itu sangat kuat ya. Jadi ada lapisan semennya, itu benar-benar ada itu kalau Anda berkunjung ke Gunung Padang di Cianjur. Ini menarik itu. Nah, yang berikutnya, maka kemudian bisa kita ya pakai simpulan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan anak turunnya itu kemungkinan besar diturunkan oleh Allah itu di wilayah tropika, ya, di wilayah khatulistiwa, ya, yang waktu itu seandainya kita bayangkan Nabi Adam diturunkan di bumi ketika bumi itu di zaman es, maka Nabi Adam itu ada di situ. Nah, lalu kan mungkin muncul pertanyaan, lah itu makhluk purba itu, manusia purba itu turunannya sopo? Ini ya, dulu ada hipotesa ala cangkruan ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat ada cerita ini. Jadi kalau kita bahas ceritanya Nabi Adam itu, Nabi Adam awalnya kan punya dua pasang anak kembar. Ya, kembarnya itu laki dan perempuan, yaitu yang laki-laki kita kenal Habil dan Qabil. Di mana kemudian Nabi Adam itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan anak-anaknya ini secara silang. Jadi Habil itu menikahi adiknya Qabil, Qabil menikahi adiknya Habil. Ya, Habil menikahi adiknya Qabil, sampai ada ya kecemburuan. Namanya manusia itu punya bakok ya dan nauk gitu ya. Jadi naluri mencintai, tahu mana perempuan yang lebih cantik, karena Qabil itu tahu adiknya lebih cantik dibandingkan adiknya Habil, dia nggak mau itu. Nah, tapi kan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Nah, di satu sisi juga Qabil itu merasa bahwa dia ini lebih kuat dibandingkan Habil, karena Habil itu dia petani, sedangkan Qabil itu adalah peternak, orang yang mengembalakan binatang ternak. Nah, ini sampai ada kejadiannya kan, Qabil itu membunuh Habil, pembunuhan pertama di antara umat manusia. Lalu Qabil itu kabur
kabur kanginan, kalau dalam orang Jawa bilang kabur, dia kabur kanginan, dia pergi gitu. Nah, ada dulu kalau cerita para guru ngaji itu kan Qabil itu kan jelek ya dibandingkan Habil. Nah, Qabil itu lebih jelek dibandingkan Habil. Nah, tapi Qabil itu kan punya naluri, dan kita tidak tahu di zaman itu jangan-jangan juga ada makhluk atau apa bisa dikatakan bangsa kera besar ya, yang sudah mungkin bisa jadi hidup di muka bumi ya, berdampingan dengan keluarganya Nabi Adam. Nah, karena Qabil ini karena dia juga punya naluri seksual ya, bisa jadi itu adalah kawin silang ya, hasil kawin silangnya. Ada yang mengatakan itu manusia purba itu kawin silangnya Qabil dengan primata ya, primata lain ya, primata yang hidup di sekitar tempat hidupnya Nabi Adam ya, di sekitar bumi. Maka dan mereka akhirnya memang punah kan, dari sisi DNA tidak sekuat Homo sapien. Nah, ini juga berikutnya kan Nabi Adam itu kemudian punya anak Nabi Ses ya. Nabi Ses itu anak Nabi Adam berikutnya yang kemudian menurunkan umat manusia sekarang. Nah, Nabi Ses itu kalau kita hitung, Nabi Ses itu bisa dikatakan adalah buyutnya Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Ses itu 4 generasi ya ke bawah itu ketemu Nabi Idris ya. Jadi Nabi Ses punya anak, anaknya ini punya anak, anaknya yang ini punya anak Nabi Idris. Dan Nabi Idris itu adalah buyut dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Idris 4 generasi ke bawah itu Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh inilah ada banjir besar, the Great Flood. Ya, yang kata arkeolog the Great Flood, yang salah satunya adalah menenggelamkan peradaban di Sundaland. Ya, itu terjadi kurang lebih 10.000 sebelum Masehi. Ya, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 10.000 sebelum Masehi, dan itu terjadi menenggelamkan ya, diperkirakan yang menarik itu ya, di dalam film Ancient Apocalypse itu dibahas tentang the Great Flood itu, banjir besar ini ternyata tidak hanya melanda area sekitar area dakwanya Nabi Nuh alaihissalam yang diperkirakan itu ada di sekitar lembah sungai Efrat dan Tigris ya, di Irak sekarang, tapi itu melanda seluruh dunia karena hampir semua peradaban dunia mulai dari peradaban Mesoamerika, Amerika Latin hingga nanti di kawasan Pasifik itu ada legenda terkait dengan banjir besar. Ini menarik, jadi banjir besar itu melanda seluruh dunia. Nah, tadi nih yang menarik tadi ya, kalau kita ambil kesimpulan satu, manusia awal keturunannya Nabi Adam alaihissalam itu diperkirakan memang mereka ini tinggal di kawasan Khatulistiwa. Mereka beranak pinak, membangun peradaban karena mereka ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang cerdas. Mereka membangun peradaban besar di situ. Sampai kemudian Allah melakukan bisa dikatakan merefresh bumi, menyegarkan bumi, karena bisa jadi ada penyimpangan yang dilakukan manusia. Mungkin awalnya Qabil ya, tapi kemudian kesini kita tahu anak turun iblis juga turun ke bumi. Anak turunnya dia beranak pinak, anak turunnya juga menyebarkan kejahatan, menghasut manusia awal hingga muncullah itu ya, peristiwa banjir besar. Yang banjir besar ini ibaratnya memakan sebagian besar populasi manusia di zaman itu, juga menenggelamkan peradaban besar di zaman itu. Dan inilah bisa dikatakan, maka jangan-jangan manusia yang tinggal di Sundaland ini dulu juga umatnya para nabi dan rasul, tapi mereka ini juga tersesat sehingga ditenggelamkan. Nah, terus yang menarik berikutnya adalah kalau di Ancient Apocalypse episode 2 itu yang juga akhirnya sedikit bisa kita sambungkan dengan sejarah para nabi dan rasul adalah pasca banjir besar itu tersisa beberapa gelintir manusia, dan disitulah kemudian muncul ya, kalau di peradaban Mesoamerika itu
disebut sebagai pengembara cerdas ya, kaum pengembara cerdas. Jadi datang ya manusia juga serupa manusia ya, mereka ini yang membawa sebuah bukan ajaran baru tapi meluruskan manusia. Jadi manusia yang awalnya kena bencana besar itu mereka kan porak-poranda, terus kemudian datang orang ya, yang kemudian mengajarkan kembali pertanian, mengajarkan peradaban pemerintahan, bahkan mengajarkan manusia agama. Nah, saya kemudian menyimpulkan jangan-jangan para nabi. Karena para nabi dan rasul itu sangat besar, sangat banyak. Al-Hafiz Ibnu Katsir itu mengatakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada 35.000. Ya, dikatakan ada ulama lain juga mengatakan lebih dari itu 120.000. Ya, para nabi dan rasul yang membawa risalah, diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di kita ini ada nabi dan rasul, karena nantinya ini berhubungan juga dengan agama yang dianut oleh penduduk Nusantara sebelum datangnya Islam. Ya, kita tahu bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum Islam, sebelum datangnya Islam, agama mayoritasnya itu bukan Hindu dan Buddha, tapi ada yang mengatakan nama agamanya adalah Kapitayan. Kapitayan itu mereka orang-orang yang bisa dikatakan tauhid, karena hanya mengenal satu Tuhan, yang satu Tuhan itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun, dalam bentuk makhluk apapun juga tidak. Nah, Kapitayan ini menarik ya, karena salah satu peninggalan atau tempat peribadatan kaum Kapitayan itu adalah Pundan Berunda. Pundan Berunda ini kurang lebih bentuknya sama dengan Gunung Padang. Gunung Padang itu Pundan Berunda besar. Ya, Pundan Berunda besar yang memang diperkirakan itu adalah untuk tempat pemberian korban ya, pengorbanan, atau kalau bahasanya sajen. Tapi pengorbanan bukan pengorbanan manusia ya, tapi pengorbanan berupa hasil bumi. Nah, mungkin banyaknya bertanya, ya lah emang ibadah orang dulu tuh memang gitu dah. Nah, coba kita kembali lagi ya, kalau kita membuka Al-Quran, hari ini kaum muslimin ketika mengenal ibadah sholat ya, sholat ini kan baru diwahyukan ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang jadi pertanyaan adalah umatnya nabi-nabi terdahulu itu menyembah Allah itu dalam bentuk seperti apa? Nah, dalam bentuk seperti apa? Tapi kalau kita baca itu ya, bagaimana di kisah Qabil dan Habil tadi ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam, itu ada kisah bagaimana Habil dan Qabil itu juga diperintahkan untuk memberikan pengorbanan, berkorban. Ya, ibadahnya itu berkorban ya. Jadi Habil dan Qabil itu meletakkan hasil jerih payahnya itu di atas tempat yang tinggi. Ya, jadi kalau nggak salah itu kan ada ceritanya kan Habil dan Qabil itu kebalik, mohon maaf ya. Habil itu peternak dia. Habil itu orang yang berternak. Ya, dia beternak binatang ya. Jadi sudah mampu melakukan jadi menjinakkan ya, binatang ternak. Adapun Qabil itu petani, dia mengolah bumi. Ya, mengolah bumi, karena dikisahkan dalam Al-Qur'an itu Qabil itu buah-buahan, adapun Habil itu seekor biri-biri yang gemuk. Itu diletakkan di tempat yang tinggi. Ini menjadi gambaran bagaimana sih proses ibadah umat-umat terdahulu. Ya, ini menarik itu ya. Jadi dari sini itu saya menyimpulkan satu, sebelum adanya banjir besar, Kepulauan Nusantara itu atau Sundaland itu dihuni satu kelompok manusia yang sudah berperadaban. Bisa jadi mereka ini adalah
manusia murni, keturunannya Nabi Adam alaihissalam dari Nabi Sis. Ya. Namun karena bisa jadi mereka juga melakukan kesalahan sebagaimana umatnya Nabi Nuh, maka peradabannya juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian sisa manusia yang tersisa yang mereka itu meninggali pulau-pulau Nusantara ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu kemudian mereka ini kepada kaum yang tersisa ini datanglah para nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul yang kemudian membawa ajaran tauhid. Namun mereka ini tidak disentuh lagi dengan ajaran tauhid berikutnya sampai datangnya Islam di abad ke-7 Masehi. Nah, ini seperti apa nanti bukti ajaran tauhid yang ada di Nusantara dan kira-kira siapa sih nabinya ini? Siapa nabinya itu? Ya, apa namanya, menurut legenda di Nusantara itu siapa yang membawa ajaran tauhid sebelum Islam ke Nusantara? Nah, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pasti sejarah itu penting, sejarah itu luar biasa, maka kemudian kita harus serius ya. Walaupun dari informasinya itu dari cangkruan, dari tempat atau dari sekedar nonton di televisi, tapi ini adalah informasi penting yang mungkin akan membuat otak kita ini bergerak, wah, jangan-jangan sejarah kita ini luar biasa, dan menuntut kita untuk belajar lebih serius lagi untuk mendalami hal itu. Ya, semoga video ini menjadi pemicu kita untuk semangat belajar sejarah, wabil khusus sejarah Islam. Wes sakmene lur, setengah jam ya. Ya, yupainten dodolan klopo. Cukup semanten ucap kula. Tarik sis. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.